kasih atas kesempatannya, terutama saya mengaturkan terima kasih kepada Bante Sunanda sebagai Sekretaris Wilayah Sanggal Indonesia Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan kemudian ada Suprawira yang saya hormati dan juga para Romo Pandita, Ibu Pandita, Upasaka-upasika. Tadi sebelum penyampaian ini disampaikan, kita semua beranjali mengagungkan besaran beragung kita, para Buddha dan para Bodhisattva. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Maha Sattvaya, Yo Dhammang Desesi Adi Kalyanang, Maje Kalyanang, Pariyosana Kalyanang. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, ketuhanan yang Maha Esa. Terpujilah Bhagawa, yang Maha Suci yang telah mencapai pengenalan sempurna. Terpujilah semua Bodhisattva Maha Sattva, Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha, indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita semua dapat mempelajari dan mempraktekannya secara benar, sehingga menuntun pada kebahagiaan di dunia ini, maupun pada kehidupan kita berikutnya, sampai tercapainya Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, terima kasih, selamat sore. Namo Sanghyang Budaya, Namo Buddhaya. Minta tolong kepada hostnya apabila gambar atau suara saya tidak jelas, tolong diingatkan, mengingat di sini sepertinya sinyalnya kurang begitu baik. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini, mengingat momen pada bulan ini adalah bulan Ulambana bagi kita umat Buddha, khususnya tradisi Mahayana, merupakan sebuah bulan yang sangat sakral, apalagi bagi kita keturunan pasti mengetahui bahwasannya bulan ini disebut bulan Cieman, ya. Bulan 7 penanggalan lunar Imlek. Kalau kita orang Tionghoa mengenal yang namanya 3 pembagian musim. Yang pertama adalah Sangyenjie, kemudian yang kedua adalah Chungyenjie, dan kemudian yang ketiga adalah Xiayenjie. Dan kemudian Ulambana termasuk ke dalam yang disebut sebagai Chungyenjie. Bagi kalangan orang Tionghoa, Ulambana merupakan sebuah festival, sebuah upacara yang megah untuk perayaan yang dimana pada bulan 7 ini hantu-hantu keluar dari persemayamannya di neraka. Dan kemudian sebagian besar masyarakat Tionghoa melakukan upacara besar-besaran, baik itu di kelenteng maupun juga di rumah masing-masing. Dan kemudian tradisi Ulambana menurut tradisi Buddhis, kita mengenal yang namanya Ulambana Patra Sutra atau bahasa Mandarinnya Yilan Penjing, di mana di situ terdapat sebuah kisah yang menarik tentang seorang biku Agisawaka atau murid utama, murid kepala dari Sama Sambuddha, yang dimana di sana dikisahkan bahwasannya yang Arya Mahamoggana atau bahasa Mandarinnya Mohe Muchinlien menyelamatkan ibunda yang beliau cintai. Singkat cerita, setelah beliau memiliki abinya kesaktian, dan dikatakan juga bahwa kesaktian Mahamoggana ini kedua setelah Sama Sambuddha, dengan kesaktiannya beliau ingin melihat di mana kelahiran sang ibunda. Lalu kemudian
ditemukanlah bahwasannya ibunda beliau terlahir di alam peta Paradatupajiwika, yaitu hantu kelaparan. Dan dengan rasa baktinya dan dengan kesaktian yang beliau miliki, kemudian beliau mempersembahkan makanan yang berupa hasil pindapata untuk sang ibu tercinta. Lalu kemudian begitu makanan sampai di hadapan ibunya, namun sang ibu tidak bisa memakan makanan tersebut karena makanan itu berubah menjadi arang yang sangat panas. Dan kemudian begitu dikirim air untuk minum juga sama, air tersebut langsung mengering karena sangat panasnya di alam Paradatupajiwika tersebut. Lalu kemudian beliau bertanya kepada Sama Sambuddha, Sejun, Tathagata, apakah yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan ibundaku yang terlahir dalam peta tersebut? Lalu kemudian Buddha memberikan sebuah anjuran kepada Mahamoggallana untuk melakukan sebuah jasa dengan cara mengumpulkan derma makanan, dan kemudian derma makanan ini dipersembahkan kepada sangga. Dan tentu yang Arya Mahamoggallana didukung oleh Raja Bimbisara untuk menyelenggarakan upacara jasa tersebut. Dan inilah yang merupakan cikal bakal upacara ulambana yang kemudian kita kenal dengan Mulyen Chiumu, ya. Mahamoggallana menyelamatkan ibundanya. Dan kemudian kisah yang sama juga terdapat dalam Tripitaka Pali atau Tipitaka Pali. Namun cerita di Tipitaka Pali tidak berkenaan dengan Mahamoggallana, melainkan berkenaan dengan Sariputra yang sama-sama Agisawaka, yang sama-sama siswa utama. Nah, dikisahkan di dalam peta watu tersebut, Sariputra Tera setelah bermeditasi, beliau menjumpai atau bertemu dengan seorang peta. Kalau bahasa Palinya untuk perempuan namanya Peti. Peti ini juga merupakan ibunda beliau dari 5 kehidupan yang lampau. Ya, di sana beliau melihat sosok dengan tubuh yang besar, perut yang besar, buncit, namun tenggorokannya sempit. Ini penampakan dari peta Paradatupajiwika. Dan kemudian Peti tersebut menyatakan diri sebagai ibunda dari Yang Arya Sariputra pada 5 kehidupan yang lampau. Lalu kemudian Peti ini berharap agar Sariputra melakukan sebuah jasa. Mengingat mana beliau sangat menderita di alam peta tersebut, lalu kemudian Yang Arya Sariputra berdiskusi dengan ketiga sahabat baiknya. Yang pertama adalah Mahamoggallana, kedua adalah Anuruddha, dan yang ketiga adalah Kanipa. Kemudian setelah beliau berdiskusi dan disepakatilah bahwa bagaimana kalau kita melakukan sebuah jasa dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Mahamoggallana tadi di kisah Ulambana Patra Sutra atau Yilan Pencing. Dan kemudian setelah beliau berpindapata bersama-sama dan dilihatlah para biku sedang berpindapata, diundang oleh Raja Bimbisara untuk mampir ke istana. Dan kemudian mengetahui cerita Yang Arya Sariputra ingin menolong ibundanya yang terlahir dalam peta tersebut, lalu Raja Bimbisara menyiapkan segala kebutuhan Catupacaya untuk dipersembahkan kepada sangga dari 10 penjuru. Lalu kemudian Raja Bimbisara memerintahkan kepada para menteri dan bendaharanya untuk membuatkan 4 buah kuti di tengah hutan, dan kemudian di sana di dalam kuti tersebut juga sudah disiapkan jubah, makanan dan obat-obatan yang dipersembahkan
untuk sangga dari 10 penjuru. Dan setelah melihat persembahan yang dilakukan oleh Yang Arya Sariputra ini, ibunda beliau seketika itu pula timbul rasa bahagia, dan kemudian seketika itu pula sang ibu terlahir di alam dewa menjadi seorang dewi. Dan setelah beliau menjadi seorang dewi, lalu kemudian beliau turun ke bumi dan bertemu dengan Yang Arya Mahamogalana. Saat bertemu Yang Arya Mahamogalana di sini bukan bertemu dengan Sariputra. Beliau bertanya, Mogalana bertanya, apakah yang menyebabkan dirimu menjadi seorang dewi yang cantik dan elok? Lalu kemudian sang dewi ini bercerita bahwasannya, saya berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh anak saya pada 5 kehidupan yang lampau, yaitu Yang Arya Sariputra, dan beliau mengucapkan terima kasih, dan dengan rasa syukur yang beliau miliki itulah yang membuat beliau terlahir di alam dewi, di alam dewa. Ibu bapak dan saudara sekalian, dari dua kisah ini timbul sebuah pertanyaan. Yang benar itu yang mana? Ya, cerita Mahamogalana atau cerita Yang Arya Sariputra? Cerita yang berdasarkan kitab Sanskerta atau cerita yang berdasarkan kisah Pali? Kita nggak usah pusing masalah yang benar yang mana. Kita bisa mengambil dua intisari ini sebagai sebuah kebajikan yang dilakukan oleh anak yang berbudi untuk orang yang dicintai, yaitu ibu mereka masing-masing. Dan ini merupakan sebuah praktik yang sangat mulia bagi kita umat Buddha, di mana kita di sini diajarkan untuk berpraktek dana dan juga berpraktik yang namanya patidana atau pelimpahan jasa. Ibu, bapak, dan saudara, kembali mengenai Ulambana. Selama bulan 7 Imlek ini, khususnya bagi kita orang Tionghoa, tentu sangat pantang biasanya untuk menyelenggarakan sebuah pesta, baik itu pernikahan, baik itu pemberkahan rumah, baik itu pembukaan toko, baik itu peletakan batu pertama, apapun yang boleh dikatakan rasa syukur dalam sebuah upacara yang besar, dalam tanda kutip sebuah pesta, biasanya tidak terjadi pada bulan 7 Imlek ini. Mengapa demikian? Karena mitosnya bulan 7 Imlek ini adalah pintu neraka dibuka dan hantu semua keluar dari markasnya. Nah, ini yang kemudian bagi banyak orang, khususnya kita yang keturunan Tionghoa, merasa tabu untuk melakukan sebuah perayaan-perayaan di bulan 7 Imlek ini. Dan kemudian bagi saudara kita yang khususnya dari suku Jawa, pada bulan ini juga bulan Suro. Jadi di mana bulan Suro ini juga bulan yang keramat dan tidak ada pada umumnya orang-orang Jawa mengadakan sebuah pesta di saat bulan Suro ini. Jadi masing-masing budaya, masing-masing kultur ya, memiliki sebuah hal-hal yang tabu. Namun kita sebagai umat Buddha memandang bahwa bulan 7 ini bukan sebuah bulan yang menakutkan, bukan sebuah bulan yang pantang untuk melakukan apapun, bukan sebuah bulan yang menyeramkan sehingga kita tidak ingin melakukan apapun, upacara-upacara yang demikian sifatnya, upacara yang mengundang banyak orang dan tujuannya untuk berpesta, tidak. Namun kita sebagai umat Buddha memandang bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Ciye Cisiang, ya. Bulan 7 merupakan bulan berkah, di mana bulan ini secara spesial kita melakukan sebuah kebajikan upacara yang sangat besar. Bahkan di dalam upacara Ulambana ini kita bukan hanya melimpahkan jasa untuk para orang tua yang telah tiada, sanak saudara yang telah tiada, para leluhur, melainkan juga untuk semua makhluk. Ini sebuah jasa yang dilakukan yang nilainya sangat besar yang dapat dilakukan bagi kita sebagai umat Buddha di bulan 7 ini. Jadi bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak usah ragu, tidak usah takut dalam melakukan apapun khususnya di bulan 7 ini, dan jangan pernah memandang bahwa bulan 7 ini sebagai bulan yang tabu, penuh misterius, penuh hal-hal yang mistis, dan kita diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, lanjut.
Mengapa dikatakan bulan 7 ini sebagai bulan berkah? Apakah bulan-bulan lain bukan bulan berkah? Sesungguhnya setiap hari adalah hari yang penuh berkah bagi kita kalau kita bisa melihat hari ini sebagai peluang kita untuk melakukan kebajikan. Dan setiap kebajikan yang kita lakukan, kita bisa langsung dedikasikan kepada orang-orang yang kita cintai yang telah tiada. Jadi sesungguhnya ulambana atau patana, pelimpahan jasa, memiliki makna di mana kita bisa berbuat bajik atas nama mendiang, siapapun mendiangnya. Bisa kita lakukan kapan saja, namun bulan 7 ini merupakan bulan yang spesial karena dalam ulambana patra sutra dijelaskan bahwa 7 khususnya penanggalan lunar di tanggal 15 merupakan sebuah hari yang tepat untuk melakukan sebuah upacara yang besar ini yang disebut dengan ulambana. Sama halnya dengan kita sebagai bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus menaikkan bendera. Dan selama 1 bulan, di bulan Agustus biasanya bendera itu terpasang. Apakah tidak boleh kalau kita memasang bendera setiap hari? Boleh saja. Namun lebih tepat momennya di bulan Agustus tersebut. Nah, ini sebuah persamaan saja. Dan saya mengatakan ini karena setiap kapanpun, dimanapun kita dapat melakukan kebajikan, namun pada saat bulan 7 Imlek ini merupakan bulan yang boleh dikatakan adalah sebuah bulan yang tersirat secara tekstual dalam ulambana patra sutra, sehingga di semua wihara, bahkan bukan hanya wihara Mahayana, melakukan sebuah ritual yang namanya ulambana bagi yang Mahayana. Kemudian di wihara-wihara Theravada melaksanakan yang namanya patidana. Ya. Caranya bagaimana? Harus ada kebajikan yang dilakukan, harus ada jasa yang kita lakukan, dan kemudian ada orang yang kita limpahkan jasanya tersebut. Nah, inilah mengenai sekilas tentang ulambana dan upacaranya. Namun sebelumnya, ulambana ini hanya dikhususkan untuk persembahan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha pada Triratna. Namun di Tiongkok setelah kehadiran Amogawajra, ya, Amogawajra dalam bahasa Mandarin disebut dengan Pukung Cingkang. Beliau adalah seorang biku termasyhur penerjemah bahasa Sanskerta dalam bahasa Mandarin. Beliau kemudian meluaskan aspek ulambana ini bukan hanya melaksanakan puja terhadap Triratna, melainkan juga berderma kepada masyarakat secara umum. Dan inilah kenapa biasanya dalam tradisi ulambana, di saat upacara ulambana itu begitu banyak persembahan, diantaranya sembako. Dan kemudian sembako ini bukan hanya diberikan kepada wihara, namun wihara memberikan lagi kepada mereka-mereka yang tidak mampu secara finansial. Inilah kebajikan kita terus mengalir begitu besar. Bukan hanya kita persembahkan kepada Sangha, kepada Triratna, melainkan juga kepada halayak ramai yang memerlukan uluran tangan kita. Jadi persembahan dana itu begitu besar mengalir kemana saja pada mereka-mereka yang membutuhkan, dan ini merupakan persembahan yang sangat tepat. Sebab apa? Buddha mengatakan dalam Kaladana Sutta, persembahan sekecil apapun yang kita lakukan tentu bernilai. Dan persembahan tersebut alangkah bernilainya kalau diberikan bagi mereka yang membutuhkan. Ya. Nah, inilah sekilas yang dapat saya sampaikan mengenai ulambana. Nah, nanti kita lanjut dengan tanya jawab sehingga akan memperluas materi yang akan saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Maha Anumodana, Bante. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, itu sekilas dari yang Bante sudah sampaikan tentang ulambana. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Saya masih menunggu Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, tetapi di kolom chat sudah ada. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Perwakilan dari Wihara Arya Dharma, Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya. Anak yang meninggal dalam kandungan berumur 3 bulan karena keguguran,
apabila kita ingin melakukan pelimpahan jasa, apa sebutan yang baik untuk anak tersebut? Oh, ini ada namanya dari Poniatun Jayapura. Silahkan Bante. Ya, jadi saat terjadinya proses pembuahan sesungguhnya sudah terbentuk dengan namanya nama dan rupa. Dan kemudian saat usia 3 bulan seperti ini dan keguguran, mungkin kita belum melihat bentuk utuh secara fisik, namun mungkin sebagai orang tua kita bisa memberikan sebuah nama bagi mendiang tersebut, ya. Kita bisa memberikan sebuah nama dan kemudian anggaplah kita berikan nama, kalau wanita sebut saja namanya Melati. Dan kemudian saat kita melakukan jasa, contoh berdana kepada panti asuhan, berdana kepada sangga, berdana kepada wihara, dan kemudian saat kita berdana dalam hati atau boleh diucapkan semoga dengan jasa kebajikan ini mengkondisikan kebahagiaan untuk anak saya yang bernama Melati tadi. Itulah yang dapat kita lakukan sebagai rasa cinta kita orang tua kepada anak-anak yang telah tiada. Nah, ini salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan pelimpahan jasa bagi anaknya tersebut, ya. Saya rasa itu untuk Ibu Ponya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante kepada Ibu Poniatun dan Bapak Ibu semuanya. Dan itu dari jawaban Bante, Bapak Ibu boleh memberi nama. Ini juga lanjut, ada pertanyaan lagi dari Novi TJ. Namo Buddhaya Bante, di manakah posisi neraka? Apakah ada di atas atau di bawah Ya, dunia? Terima kasih. baik, neraka itu ada di atas atau di bawah. Kebanyakan orang mengatakan surga itu di atas, neraka itu ada di bawah. Dan ada kisah-kisah dalam Tipitaka, kita lihat contoh yang paling fenomenal adalah di mana sepupu Buddha yang bernama Dewadatta telah melakukan Garuda Kama sehingga saat beliau terakhir kali sebagai manusia, bumi terbelah dan beliau masuk ke dalam bumi tersebut dan di sanalah beliau dilahirkan, terlahir kembali di alam neraka Awiji. Di sini sebuah menunjukkan bahwa neraka itu ada di bawah. Namun suatu ketika yang Arya Mahamoggallana melihat juga di Bukit Gijakuta penampakan-penampakan penyiksaan-penyiksaan di alam neraka di mana hal-hal yang mengerikan terjadi, namun beliau melihat itu bukan di bawah melainkan di permukaan bumi. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa neraka itu ada di bawah dan neraka itu ada di dimensi manusia dari kisah-kisah yang tertuang dalam Tipitaka. Namun, dimanapun tempat neraka maupun surga, bagi kita tidak usah terlalu dipusingkan. Tidak usah menjadi sebuah persoalan yang menjelimet dan membuat menguras energi kita untuk berpikir atau menentukan neraka itu ada di mana. Sebab yang lebih penting lagi daripada itu, Guru Zen mengatakan neraka dan surga, ini sebuah kisah Guru Zen. Guru Zen suatu ketika ditanya oleh seorang jenderal yang bertanya pertanyaan yang sama, neraka dan surga itu ada di mana? Dan kemudian sang Guru Zen ini ditanya seperti itu, tidak menjawab. Dan kemudian dimaki-maki, dan kemudian sang jenderal marah dan ingin mencabut kedoknya, menebas kepala sang guru ini. Lalu kemudian sang guru kata, itulah neraka. Seketika itu pula sang jenderal langsung tersadarkan bahwasannya neraka cerminan dari amarah dan rasa marah yang dimiliki oleh perasaan diri sendiri. Di saat kita marah, api dalam hati telah terbakar. Dan inilah cerminan neraka yang sesungguhnya ada di dalam diri kita.
Dan sebaliknya saat kita bahagia melihat anak-anak berbakti, melihat kehidupan kita yang berkecukupan, melihat orang lain bahagia, makhluk lain bahagia, dan kita turut serta berbahagia, sesungguhnya itulah surga dalam kehidupan kita saat ini. Ya, jadi itu yang lebih penting sekedar kita membicarakan tempat neraka di mana, baik di bumi, itu surga di mana maupun di atas. Kita tidak peduli masalah itu, yang terpenting bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik dan menyadari bahwasannya amarah, benci, dendam, bagian daripada neraka, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, bagian daripada surga yang sesungguhnya real dalam kehidupan kita saat ini. Itu yang lebih penting. Terima kasih. Kembali kasih Bante. Ini ada pertanyaan lagi dari Yani. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Apakah upacara ulambana itu untuk makhluk peta saja atau para dewa juga? Terima kasih Bante, disilahkan. Ya. Jasa, patidana, huisyang, apapun bentuknya, yang namanya jasa kebajikan itu dikhususkan bagi mereka yang terlahir di alam peta. Jadi kalau untuk para dewa, apakah bisa menerima pelimpahan jasa ini? Saya kasih contoh seperti ini. Kalau kita sebagai orang tua memiliki harta, memiliki kekayaan, memiliki uang yang begitu banyak sehingga kita bingung mau buang duit kemana. Dan kemudian anak kita baru mulai bekerja dan punya penghasilan 1 juta rupiah dan 500.000 itu setiap bulannya dikirimkan kepada kita sebagai orang tua yang sudah kaya raya. Kira-kira uang 500.000 sebulan itu apakah berharga, apakah bernilai bagi kita yang sudah sangat kaya tersebut? Tentu tidak. Tapi kalau kita sebagai orang tua yang maaf makan aja susah, mau beli beras nggak punya duit, dan anaknya setiap bulan kirim uang 500.000, itu merupakan sebuah kiriman yang sangat-sangat ditunggu. Nah, ini sebuah perumpamaan kalau mereka yang terlahir di surga seperti orang tua yang sudah sangat kaya raya tadi. Uang 500.000 tidak berharga, tidak bernilai, tapi ada rasa syukur, ada rasa bahagia mengingat melihat bahwasannya anak telah berusaha berbakti kepada orang tua dengan memberikan materi. Tapi bagi mereka yang terlahir dalam peta, ini sangat diperlukan. Ya, seperti maaf ngomong tadi, orang tua yang terlahir sebagai orang yang sangat miskin. Dan kemudian Ibu, Bapak, dan Saudara, kalau kita melakukan jasa, ingat, dari 4 jenis peta, hanya 1 yang dapat menerima pelimpahan jasa, yaitu alam peta Paradatupa Jiwika. Selebihnya daripada itu tidak bisa. Jadi tidak semudah itu. Jangan berpikir kemudian, oh kalau orang meninggal, kemudian dilakukan pelimpahan jasa, maka orang ini kalau terlahir dalam rendah, maka dia akan menerima. Tidak seperti itu caranya. Jadi tidak ujuk-ujuk juga begitu kita melakukan upacara pelimpahan jasa, orang ini lahir di alam bahagia, belum tentu. Ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Nah, ini saya akan kembangkan materi. Suatu ketika diceritakan di dalam Anguttara Nikaya 5, halaman 260 sampai dengan 268 sampai dengan 270, seorang Brahmana yang bernama Janusoni bertanya kepada Sama Sambuddha, apakah pelimpahan jasa itu berguna? Lalu kemudian Sama Sambuddha berkata, bisa berguna dan juga bisa tidak. Berguna bagi mereka yang terlahir dalam peta, dan tidak berguna bagi mereka yang terlahir dalam surga, bagi mereka yang terlahir dalam hewan, dan bagi mereka yang terlahir di alam neraka. Jadi hanya 1 alam, yaitu alam peta Paradatupa Jiwika. Dan peta ini pun harus melakukan kebajikan. Apa kebajikan yang harus dilakukan oleh peta itu? Yaitu harus ada yang namanya patanumodana. Apa itu patanumodana? Berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan.
Nah, kalau kita semasa hidup tidak pernah melakukan kebajikan dan bahkan ada orang lain berbuat bajik, kita tidak senang, ini bahaya. Sehingga kita begitu terlahir, kemudian terlahir dalam peta, begitu anak-anaknya melakukan patidana, ulambana, dia tidak bahagia. Ya, dan dia tidak memunculkan patanumudana, tidak melakukan kebajikan, sehingga dia tidak bisa terlahir kembali di alam yang lebih baik. Nah, tadi contoh tadi, Mahamolana dan juga Putra Tera, kedua orang tua beliau berbahagia melihat anak-anaknya berbuat kebajikan. Dan harus ada kebajikan yang dilakukan. Harus ada orang yang menerima kebajikan itu. Contoh, kalau Anda ingin berdana jubah, jubah sudah dimiliki, namun tidak ada orang yang diberikan, tidak ada orang yang menerima persembahan jubah tersebut, tentu tidak jadi sebuah kebajikan. Harus ada kebajikan dan harus ada orang yang menerima, dan harus ada harus ada pelimpahan syukur, dan kemudian peta tersebut harus berbahagia. Ya, nah itu jawaban dari saya, agak panjang, mohon maaf. Terima kasih. Ya, Bante, ini masih dilanjut lagi, kurang lebih masih ada 10. Nah, semoga tersampaikan sampai pukul 6 nanti. Dari Neti Lido, Amitofo Bante, saya ingin bertanya, apa pelimpahan jasanya kita itu bisa diterima oleh leluhur kita? Xie Bante, Amitofo. Iya, tadi ya, pelimpahan jasa itu sesuai dengan Anguttara Nikaya 5 tadi, tentang cerita tentang Brahmana Janusoni. Jadi harus ada syaratnya. Kalau orang tua kita, leluhur kita lahir bukan di alam peta, tentu itu tidak bermanfaat. Lalu manfaatnya untuk siapa? Ya manfaatnya untuk kita. Kok kita bisa bermanfaat untuk kita? Bagaimana ceritanya? Sebab manfaat dari patidana, ya kalau kita lihat dasa punya kriyawatu 10 jenis perbuatan bajik, salah satunya yang pertama adalah dana. Kemudian yang keenam adalah patidana. Jadi saat kita melakukan patidana ada dua kebajikan yang kita lakukan, dana dan juga patidana. Jadi walaupun leluhur kita tidak bisa menerima, setidaknya kita telah melakukan kebajikan untuk diri kita. Dan hanya mungkin saat upacara besar seperti ulambana maupun patidana, kita juga melimpahkan jasa bagi mereka-mereka yang terakhir dalam peta yang lain. Entah itu leluhur kita di kehidupan-kehidupan yang lampau, entah itu leluhurnya orang lain, dan bahkan sesungguhnya tidak ada di dunia ini makhluk yang bukan orang tua kita. Ya, jadi tetap patidana itu bermanfaat, ya, bukan hanya untuk leluhur kita yang kita ketahui namanya, melainkan juga bagi leluhur kita yang sudah tidak ingat lagi siapa namanya, dan tentu semua makhluk merupakan pernah menjadi orang tua kita. Jadi tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan dalam praktek ulambana maupun patidana. Ya, itu ya. Masih dilanjut lagi nggak ya? Ini dari Warsini. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya, bagaimana tata cara untuk patidana dan barang apa saja yang bisa digunakan untuk patidana? Kemudian pertanyaannya lagi, mau nambah lagi pertanyaannya katanya. Apakah kita sebagai umat Buddha harus percaya kalau ada roh-roh jahat yang merasuki tubuh manusia, seperti guna-guna, santet, dan lain-lain? Kalau memang ada, bagaimana cara kita mengetahui hal tersebut? Kalau ada seseorang yang terkena hal itu, dan suta apa yang tepat untuk menghilangkan hal tersebut? Terima kasih, Bante. Iya, baik. Saya jawab satu persatu, tolong nanti pertanyaan berikutnya diingatkan lagi pertanyaan. Ya. Tadi yang pertama, bagaimana cara kita persembahan apa saja yang dilakukan ya? Ya. Apa saja yang diberikan gitu ya? Ya. Betul ya? Betul. Jadi apa saja yang namanya perbuatan bajik? Yang paling gampang memang berdana. Berdana kepada siapa? Dalam Kaladana Sutta ada 14 individu yang boleh dikatakan bisa menerima persembahan dana. Mulai dari yang paling rendah kepada seekor hewan pun itu merupakan sebuah
perbuatan bajik juga. Dan kepada manusia yang memiliki moral yang tidak baik, kepada manusia yang punya moral, dan sampai yang tertinggi adalah berdana kepada wihara. Ya, berdana wihara di dalam Kaladana Sutta lebih tinggi nilainya kepada berdana kepada sangga itu sendiri. Dan apa saja yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau berdana kepada sangga, Catupacaya, di antaranya jubah, makanan, obat-obatan, tempat tinggal. Kepada seekor hewan mungkin Anda bisa memberikan sesendok nasi kepada seekor semut. Juga itu merupakan sebuah kebajikan. Dalam Itiwutaka 26, Buddha mengatakan apa? Supama kata, seandainya para makhluk tahu seperti apa yang aku ketahui tentang manfaat dari berdana, mereka tidak akan rela, tidak akan tega menghabiskan sendok makanan tersebut. Tentu sendok makanan ini tidak mengenyangkan. Kalau ada makhluk yang diajak untuk berbagi, maka dia akan berbagi. Nah, sesungguhnya berdana dalam bentuk sekecil apapun merupakan sebuah kebajikan. Jadi kita tidak usah pusingkan masalah apa yang harus kita berikan. Sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan apa yang diperlukan bagi si penerimanya. Sehingga dana itu benar-benar bermanfaat dan sempurna digunakan. Dan kemudian caranya itu tadi, setelah kita melakukan jasa, mungkin biasanya bagi para biku, begitu menerima persembahan dana, para biku mengucapkan Anumodana Gata. Dan bagi kita yang berdana, kita bisa secara pribadi mengucapkan dalam hati ataupun diucapkan. Semoga dengan kebajikan ini mengkondisikan kebahagiaan bagi mendiang. Ya, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Menghilangkan roh jahat ya. Jadi apakah kita sebagai umat Buddha harus percaya kalau ada roh-roh jahat yang merasuki tubuh manusia seperti guna-guna, santet, dan lain-lain? Kalau memang ada, bagaimana cara kita mengetahui hal tersebut ada seseorang yang terkena begitu? Iya. Sutta apa yang tepat untuk menghilangkan santet, guna-guna, Iya. dan lain-lain? Oke. Jadi dalam Atumodana Gata di situ ada syair Sabawa Manggala Mupadawa Dunimitan Sabiti Roga Gahadusa Masisaninda Sabantaraya Baya Dusipinang Akantang. Ya, jadi untuk menghalau mimpi-mimpi tanda-tanda jelek, ya santet dan sebagainya, kita patuh modana gata itu perlu kita baca sutra. Ya, bagi Anda yang senang baca sutra bisa baca Tapecho, ya, bisa. Hah? Maaf Bante, sinyalnya naik turun. Oke, suaranya jelas? Bante, kurang jelas suaranya Oh, Bante. sinyalnya ya. Baik, Sudah coba saya ulang lagi ya. Iya. Ulang lagi Iya. ya. Jadi parita, kalau kita senang baca parita, itu ada gata yang namanya patumodana gata. Ya, itu boleh kita bacakan dan juga kita boleh tambahkan dengan Karene Metta Sutta, memancarkan meta kepada mereka-mereka makhluk-makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian bagi Anda yang suka baca sutra atau mantra, disarankan baca Tapecho ya, Mahakaruna Dharani, dan kemudian juga ditambahkan dengan 10 mantra pendek atau Sesiocho. Nah, itu boleh sebagai referensi. Kemudian bagi kita yang sebagai umat Buddha, apakah percaya tentang adanya santet dan sebagainya? Mungkin bagi Anda yang telah membuktikan santet itu ada, Anda akan meyakini. Tapi bagi Anda yang belum pernah kena santet, tentu Anda tidak akan meyakini hal tersebut ada. Ya, jadi itu kembali kepada individu Anda masing-masing. Namun memang dalam Patumodana Gata Patumodana Gata ya, di situ memang dijelaskan untuk menghalau kayak semacam guna-guna dan santet tersebut. Memang ada di situ di Gata itu ya. Jadi dalam Dhamma sepertinya ada yang namanya santet dan juga guna-guna. Sebab ada asura yang bisa bekerja sama dengan manusia. Contoh kita katakan di sini adalah dukun, ya, dengan kemampuannya sendiri bisa memerintahkan para asura itu untuk mengganggu orang-orang yang tidak disenangi, ya.
Ini bisa saja terjadi pada kehidupan kita. Saya rasa itu jawabannya ya. Iya, Bante. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui kalau ada seseorang yang terkena gitu, kita tidak bisa untuk melihat ya, Bante. Ya, kita tidak bisa melihat. Mungkin kalau Anda yang merasakan, mungkin Anda akan tahu, akan bercerita sendiri. Namun kita juga banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya bukan apa-apa seperti sulap begitu ya. Begitu kita banyaklah umat-umat yang pergi ke dukun rasanya karena santet, kemudian begitu ke dukun seperti dukun itu hanya sekedar main sulap gitu ya. Sehingga kita mempercayai bahwa itu adalah santet beneran. Padahal sesungguhnya secara psikologis mungkin itu juga sebuah gangguan mental kita. Begitu semua kata maaf ya, tadinya toko kita ramai kemudian sepi, seolah itu santet. Seolah kita dikerjain orang guna-guna. Jadi sebelum kita menduga hal itu sebagai guna-guna maupun santet, setidaknya kita harus introspeksi dulu. Mungkin toko kita sepi bukan karena guna-guna orang yang tidak suka pada kita, mungkin saja karena toko kita pelayanan kurang begitu baik, mungkin karena harganya juga mahal, mungkin karena ada sesuatu hal yang membuat orang lain tidak belanja lagi di tempat kita. Jadi semestinya sebelum menduga sesuatu yang di luar, kita introspeksi ke dalam diri kita. Itu sih yang lebih baik, sehingga kita tidak timbul kebencian yang dalam kepada orang-orang yang belum apa-apa sudah kita duga duluan. Baik. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Bante. Berikutnya dari Vicky di sini, Namo Buddhaya Bante, mau bertanya Bante, yang meyakini adanya pelimpahan jasa hanya agama Buddha. Apakah kita bisa melakukan pelimpahan jasa untuk orang tua kita yang beragama lain? Kemudian satu-satu dulu deh Bante. Ini nanti ada pertanyaan dari Vicky lagi yang kedua. Itu Bante. Kalau di tempat lain, memang bagi orang tua dan anaknya yang berbeda keyakinan, sepertinya tidak lagi bisa mengirim dalam tanda kutip, mengirim doa begitu ya. Namun kita sebagai umat Buddha tidak ada syarat yang demikian. Tidak ada syaratnya harus satu umat, satu keyakinan, tidak. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa syaratnya dalam patidana adalah adanya kebajikan, ada orang yang menerima kebajikan tersebut, ada pelimpahan jasa, dan mendiang turut serta berbahagia atas kebajikan yang dilakukan itu. Jadi hanya itu yang dapat kita lakukan. Dan syaratnya di situ tentu tidak ada yang namanya satu agama, tidak ada yang namanya satu keyakinan. Jadi kalau orang tua kita berbeda keyakinan dengan diri kita, tetap beliau bisa terima selagi 4 syarat tersebut terpenuhi. Dan inilah yang dapat dilakukan sebagai umat Buddha. Sebagai rasa bakti kita, pauen kita, membalas budi kita terhadap orang tua kita. Apapun agama orang tua kita, tetap nyambung. Sebab bagi mereka mungkin kebanyakan setelah orang tua meninggal maka hubungan terputus. Tidak. Sesungguhnya hubungan anak dengan orang tua, hubungan yang tidak pernah berbekas. Walaupun orang tua kita telah tiada. Jasmani kita ini cerminan jasmaninya orang tua. Ya. Jasmani kita cerminan jasmaninya orang tua. Begitu pula batinnya orang tua, semasa orang tua hidup tentu beliau memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan pendidikan kepada kita. Walaupun orang tua kita telah tiada, sesungguhnya ini masih terngiang dalam benak kita. Seperti halnya sekuntum bunga, saya katakan di sini, anggaplah bunga mawar. Walaupun bunga mawar itu sudah tidak ada di hadapan kita, namun kita masih bisa mengingat bentuknya. Dan kita masih bisa mengingat aroma bunga mawar seperti apa. Ya. Jadi walaupun orang tua kita telah tiada secara fisik, sesungguhnya fisiknya masih bersama kita. Masuk penyakit masih bersama kita, dan batinnya orang tua selalu terngiang-ngiang dalam bentuk nasihat, pendidikan yang telah orang tua berikan bagi kehidupan kita. Ya, jadi syaratnya tidak satu agama, tidak masalah. Yang penting 4 syarat tadi harus terpenuhi. Ya itu, terima kasih. Ini berikut pertanyaan kedua dari Vicky kembali, Nabire. Nanti mau tanya lagi, bagaimana kita bisa mengetahui kalau orang tua kita terlahir di alam peta
atau terlahir di alam bahagia. Dan bagaimana seandainya kalau ternyata orang tua kita sudah reinkarnasi menjadi manusia, tetapi kita masih melakukan patidana. Terima kasih Bante. Ya, itu tidak masalah sama sekali. Syaratnya kita bisa melihat orang tua kita terlahir di mana, harus punya abinya. Seperti yang Arya Sariputra dan Mahamogalana tadi punya abinya. Atau sama-sama Buddha, beliau juga berbakti kepada ibundanya dengan membabarkan dhamma. Melihat ibunya terlahir di surga, beliau membabarkan dhamma di surga. Dan kemudian, karena kita tidak punya abinya, seperti saya nih, saya masih butuh jasa, belum punya kemampuan. Sehingga saya tidak tahu leluhur saya, kakek nenek saya yang telah tiada, tidak tahu lahirnya di mana. Lalu kalau begitu, untuk apa kita melakukan pelimpahan jasa? Itu tadi pelimpahan jasa kita bisa diterima oleh leluhur kita, bukan hanya yang masih kita ingat namanya. Bahkan di kehidupan-kehidupan yang lampau sekalipun masih bisa beliau terima kalau berlahir dalam peta. Kan kita nggak tahu, jadi kita harus wanti-wanti, kita harus menjaga. Siapa tahu ya leluhur kita terlahir dalam peta. Dan kemudian manfaat lainnya adalah bagi diri kita. Kenapa bagi diri kita? Karena dengan patidana, setidaknya kita telah melakukan kebajikan. Dalam Dasa Punya Kriyawatu tadi saya katakan 10 jenis kebajikan. Pertama dana. Ya, kemudian sila, bawana, weyawaca, ya, apacayana, patidana. Jadi kita telah melakukan 2 kebajikan, dana dan patidana. Atau mungkin saat kita melakukan upacara ulambana ini di wihara, bayangkan kita telah melakukan dana. Di wihara kita telah melakukan mempraktikkan sila walaupun sebentar, 1 atau 2 jam. Kemudian di wihara kita bisa weyawaca, memberikan penghormatan kepada para biku, kepada Romo Pita, kepada siapapun yang patut kita hormati. Kemudian kita bisa apacayana, kita berbakti. Ya mungkin bersih-bersih wihara, mungkin menyiapkan upacara ulambana itu dengan tenaga kita. Dan kemudian kita bisa patidana, melimpahkan jasa. Kemudian kita juga bisa patung modana, ada orang lain berbuat baik, kita juga turut berbahagia. Mungkin kita juga di situ di wihara kita bisa mendengarkan dhamma desana. Dan saat kita mendengarkan dhamma, timbul yang namanya pikiran yang benar di 7 kama. Bayangkan dari 10 jenis kebajikan, 9 kita telah lakukan. Nah ini manfaat dari sebuah praktek patidana yang kita lakukan di wihara atau ulambana yang kita lakukan di wihara. Jadi tidak ada perbuatan yang sia-sia dalam patidana tersebut. Jadi kapanpun waktunya sebetulnya boleh saja patidana itu dilakukan. Ingat, setiap kali kita melakukan kebajikan, sekecil apapun kebajikan yang kita lakukan, jangan lupa untuk dilimpahkan pada orang tua kita. Seperti saya, setelah selesai meditasi, dalam hati pancarkan metta. Semoga orang tua saya yang masih hidup sehat. Semoga kakek nenek saya yang telah tiada, para leluhur saya yang telah tiada, sanak saudara yang telah tiada, semoga terkondisi untuk terlahir dengan bahagia. Nah itu yang merupakan hal yang harus kita lakukan untuk melakukan patidana. Dan sekali lagi saya tekankan tidak ada perbuatan patidana yang sia-sia, baik untuk yang hidup maupun untuk mereka yang telah ya. Terima kasih. Baik Bante. Berikutnya dari SMB Buddha Praba Manokwari. Namo Buddhaya Bante. Menurut kepercayaan kuno, yang disebut hantu-hantu lapar, sebetulnya roh mereka yang meninggal tanpa sanak keluarga, atau orang-orang yang meninggal dengan tidak wajar, atau orang yang meninggal di luar rumah. Mohon petunjuk Bante, terima kasih. Iya, baik. Jadi mereka-mereka yang terlahir di alam hantu, di alam peta, pasti mereka memiliki keluarga. Diakui atau tidak dia sebagai keluarga, pasti mereka memiliki keluarga. Dan mereka terlahir sebagai peta, sebagai hantu, itu berdasarkan apa yang telah dilakukan pada kehidupan dia sebelum dia terlahir menjadi peta. Kalau kita lihat dalam Tirukuda Sutta, ya, Sutta khotbah di luar dinding, di situ diceritakan
leluhur Raja Bimbisara merupakan orang-orang yang telah mencuri makanan dan barang-barang yang akan dipersembahkan kepada Sama Sambuddha Pusa. Sama Sambuddha Pusa ini 92 kali yang lampau. Atau kalau kita urutkan dari 28 Buddha, beliau adalah Buddha ke-21. Pada zaman Buddha Pusa, leluhur dari Raja Bimbisara ini mencuri barang persembahan yang akan dipersembahkan kepada Buddha dan Sangga saat itu. Dan kemudian selama itu pula, setelah kelahirannya sebagai manusia, terlahir di alam peta. Berulang kali dari neraka menjadi peta, neraka peta, sampai pada zaman Buddha Kasapa. Dan kemudian saat pada zaman Buddha Kasapa, ada sekelompok orang yang melakukan patidana. Namun, sekelompok orang ini tidak melakukan gata atau tidak mengucapkan semoga jasa ini untuk leluhur, sehingga leluhur ini tidak menerima persembahan jasa ini. Dan kemudian para peta ini dilihat oleh Buddha Kasapa, dan Buddha Kasapa mengatakan bahwa pada zaman Buddha Gautama nanti, ya, ada keturunanmu yang akan melakukan pelimpahan jasa untukmu. Nah, kemudian pada saat zaman Buddha Gautama ini, Raja Bimbisara begitu pertama kali mengundang Buddha, berdana makanan kepada Buddha dan Sangga, tidak melakukan pelimpahan jasa. Sehingga para leluhur yang terlahir dalam peta ini kecewa. Dan begitu kecewa, pada malam harinya mengeluarkan suara-suara yang menakutkan dan menampakkan wajah yang menyeramkan, sehingga Raja Bimbisara menjadi ketakutan. Dan keesokan paginya beliau bertanya kepada Buddha, dan Buddha mengatakan bahwa penampakan dan suara-suara itu berasal dari leluhurmu pada 92 kalpa yang lampau. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, kembali lakukan jasa. Lalu kemudian Raja Bimbisara mengundang kembali Buddha beserta Sangga, berdana makanan dan kebutuhan lainnya, dan Buddha mengucapkan kata Anumodana. Dan seketika itu pula para leluhur yang terlahir dalam Paradipajika merasa bahagia dan terlahir di alam yang bahagia. Jadi di sini kita bisa lihat dari cerita ini, kita bisa lihat bahwasannya mereka yang terlahir dalam peta telah melakukan keburukan. Jadi siapapun yang melakukan keburukan bisa terlahir dalam peta. Bahkan di dalam Winaya Pitaka ada 21 jenis peta, termasuk di dalamnya biku peta, bikuni peta, samanera peta, dan samaneri peta. Jadi bukan hanya para perumah tangga yang bisa terlahir di alam peta, melainkan juga para biku juga, kalau perilakunya buruk bisa saja jatuh ke alam rendah menjadi peta. Ya. Jadi bukan hanya mereka yang tidak punya keluarga, yang tidak diakui keluarganya, bukan hanya mereka yang terlahir kecelakaan, bukan hanya itu. Melainkan ada keburukan-keburukan yang kita mungkin hanya diri kita yang tahu, dan itulah yang menyebabkan kita terlahir di alam peta, karena berdasarkan karma yang telah kita lakukan. Aku salah karma khususnya yang telah kita lakukan baik dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Kembali kasih Bante. Dilanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Diva Nadifa. Izin bertanya Bante, apakah peringatan Ulambana hanya dapat dilakukan di wihara atau bisa dilakukan di rumah? Iya, Ulambana mengacu pada sebuah upacara, ya, sehingga yang namanya upacara, apalagi yang dipersembahkan kepada Sangga dari 10 penjuru ini dalam Ilan Pensing atau Ulambana Patra Sutra diceritakan begitu. Jadi yang Arya Mahamoggallana mengumpulkan dana Catupacaya yang telah didukung oleh para sponsor tadi, dan kemudian diundang Sangga dari 10 penjuru melakukan gata Anumodana, sehingga upacara ini dilakukan di tempat yang luas, ya, yang disebut dengan, anggaplah kita katakan sebagai wihara. Namun patidana, pelimpahan jasa, itu identik dengan yang kita lakukan baik dari ucapan, pikiran, dan perbuatan kita yang bajik, yang baik,
Dan kemudian kita bisa lakukan, dedikasikan kapanpun, dimanapun juga. Ya, jadi tidak mesti di wihara. Namun alangkah baiknya kalau kebajikan yang kita lakukan itu kita lakukan di wihara. Kenapa? Itu tadi saya katakan, dari 10 jenis kebajikan, mungkin 9 kebajikan telah kita lakukan di wihara. Sehingga jasanya tentu menjadi lebih besar lagi dibandingkan mungkin kalau kita lakukan di rumah. Contoh, sulit rasanya kalau kita melaksanakan sila di rumah. Mungkin saat kita lagi nonton televisi, tiba-tiba ada nyamuk nempel di wajah kita, secara spontan kita lakukan pembunuhan. Mungkin saat kita bermeditasi, keluarga di rumah nyetel TV besar-besar, mungkin ada yang karaokean, tidak fokus terhadap meditasi. Sehingga tidak ada suasana kondusif. Mungkin juga kalau kita di rumah, apakah kita pernah memberikan salam kepada pasangan, anak-anak memberikan salam kepada orang tua? Tentu jarang sekali. Tapi kalau kita di wihara, begitu kita masuk wihara, kita beranjali nama budaya, kita beranjali kepada orang kita hormati dengan mengucapkan mitofo, dengan membukakan badan. Ini merupakan sebuah pacayana, sebuah bentuk penghormatan. Dan mungkin kalau di rumah ada pembantu, kita tidak usah bersih-bersih rumah. Tapi kalau di wihara mungkin tidak ada yang bekerja, kita bisa nyusun altar, kita bisa nyusun paitien, kita bisa nyusun matras, kita bisa membersihkan wihara kita. Jadi banyak kebajikan yang kita lakukan di wihara dibandingkan dengan di rumah. Namun tentu kebajikan sekecil apapun yang kita lakukan di rumah maupun dimanapun tetap sebuah kebajikan. Dan saat kita telah melakukan kebajikan, jangan lupa kita persembahkan untuk mereka yang telah tiada. Jadi itu yang harus dilakukan. Baik, Bante. Ini Pak Teddy, disilahkan sudah raise hand. Pertanyaannya bisa secara langsung disampaikan ke Bante Panyajoto. Disilahkan. Selamat sore, Bante. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak Teddy. Iya. Bante, saya mau tanya, Bante. Orang tua saya masih suka sewaktu upacara ulamana, mama saya suka menyumbang ini, kayak rumah-rumahan, mobil-mobilan, ya semacam itu, Bante, untuk dilimpahkan ke leluhur. Apakah upacara begini masih relevan pada zaman sekarang ini? Kemudian selanjutnya, kalau kebiasaan per tahun yang telah Mama lakukan ini, suatu saat dihentikan, ya misalnya Mama sudah tidak ada atau bagaimana begitu, kan kita tidak bisa kirim lagi persembahan-persembahan macam begitu. Apakah ada akibat? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Disilahkan Bante. Ya, jadi saya juga sering menjumpai ya, di saat upacara-upacara duka, khususnya di rumah duka dan meninggal dari orang Tionghoa, selalu ada pada umumnya rumah-rumahan, mobil-mobilan, sekarang sudah ada pesawat, ada telepon, bahkan akhir kemarin juga ada yang mempersembahkan masker. Ya. Nah ini sebuah kemajuan, ya, up to date. Dan apakah ini bermanfaat ataukah ini sesuai dengan Dhamma? Kalau kita lihat, ini merupakan tradisi kita sebagai orang Tionghoa. Dan tradisi ini bahkan sudah lama terjadi di Tiongkok sana pada zaman dinasti Song, ya. Rajanya bernama Li Sibin. Jadi Raja Li Sibin ini suatu ketika pernah mati suri. Dan ceritanya dalam mati surinya ini beliau ke alam neraka. Dan di alam neraka apa yang tidak ada? Ya, rupanya di neraka di sana diceritakan dalam kisahnya Li Sibin, ada yang namanya perdagangan, ada yang namanya tukar-menukar uang. Dan bagaimana cara menukar uang ini? Ya dikirimkan dari anak-anak yang ada di dunia, yang masih hidup di dunia. Nah ini cerita rakyat di Tiongkok Li Sibin. Dan kemudian begitu raja sadar dari mati surinya ini, mengeluarkan sebuah titah. Titah ini sebetulnya bersangkut paut dengan kondisi ekonomi, ya, sehingga rakyat-rakyat miskin punya sebuah pekerjaan. Kita tahu yang namanya kertas di Tiongkok saat itu terbuat dari bambu. Dan bambu itu banyak didapatkan di Tiongkok.
dan lebih cepat tumbuhnya. Sehingga masyarakat kalangan bawah punya pekerjaan dengan memotong bambu dan kemudian membuatnya menjadi uang-uangan kertas. Dan seterusnya beralih fungsi dan bertambah luas maknanya dan bertambah luas lagi persembahannya, bukan hanya uang, bahkan rumah-rumahan dan tetek bengek lainnya ya. Nah, ini tradisi yang turun temurun ya. Dan kalau kita lihat ini ada faktor ekonomi yang diangkat oleh raja, entah itu sebuah mati surinya itu sebuah kebenaran atau memang raja punya sebuah kebijakan sehingga orang percaya bahwasanya raja telah mati suri dan ya, sehingga rakyat miskin terbantu saat itu dan sampai sekarang. Dan tradisi ini sehingga dipercayai bahwasannya yang terlahir di alam-alam tersebut memerlukan persembahan dari yang ada di dunia ini. Sedangkan dalam Tirokuda Sutta, dalam Dhamma, Buddha mengatakan apa? Di sana tidak ada perdagangan, di sana tidak ada jual beli, di sana tidak ada pertanian dan juga peternakan. Nah, jadi dari sini dari Tirokuda Sutta kita sudah jelas bahwasanya di sana tidak ada persembahan uang yang dapat diterima dari orang yang ada di sini. Jadi melainkan kebajikan yang dapat diterima. Tadi ya, kembali kepada kebajikan kita. Dan kemudian kalau kita ingin meneruskan tradisi itu, saya mengatakan silakan saja kalau kita mampu, dan kita ingin meneruskan tradisi kita sebagai orang Tionghoa supaya tidak luntur atau tidak hilang tradisi ini. Ini pendapat saya pribadi ya. Selagi kita punya pemahaman yang benar. Dan jangan pernah mengatakan ini sebagai tradisi Buddhis. Apa yang mengatakan, oh itu agama Buddha ya, demikian. Repot. Persembahannya mesti bakar-bakar dan sebagainya. Ya, kalau saya katakan tidak boleh, wah nanti saya mungkin begitu ceramah ini didengar oleh rajin rumah-rumahan kertas, besok saya di demo ini, mematikan mata pencaharian orang tersebut ya. Jadi kembali kepada Anda, kalau ingin melakukan, monggo silakan, tapi jangan pernah mengatakan itu tradisi Buddhis. Ini adalah tradisi kita orang Tionghoa. Tapi kalau kita lihat dampaknya, kita lihat dengan membakar kertas yang begitu banyak, ya ada dampak yang positif, baik bagi lingkungan, ya, baik juga bagi pengetahuan generasi kita dan juga khususnya umat kita yang lain kepada mereka. Dan kalau kita tidak melakukan lagi, ya silakan aja, nggak apa-apa kok. Kalau itu meneruskan tradisi kita sebagai orang Tionghoa. Ya, semoga jawaban ini membantu Pak Teddy ya. Ya, ya Pak Teddy ya. Ya, sedikit mencerahkan nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Ya. Apakah Bante punya alternatif lainnya ketika memang tradisi itu bisa diganti? Mungkin dengan mencetak kitab Buddha atau yang lainnya begitu? Misalnya ada teman ini yang mau. Iya, kita bisa memodifikasi atau mengalokasikan dana yang tadinya untuk beli rumah-rumahan, yang tadinya untuk membeli uang-uangan kertas, kita bisa alokasikan dana ini kepada mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau di wihara butuh sesuatu buku dharma, buku parita ingin dicetak, cetaklah. Tapi terkadang banyak juga buku parita yang sudah membludak, ya, sehingga buku itu tidak digunakan dan kita simpan di gudang sehingga dimakan oleh rakyat dan habis begitu saja, tidak bisa digunakan. Jadi semestinya kita harus bisa, alangkah baiknya kalau bisa melihat mana sih yang lebih membutuhkan, mana sih yang lebih memerlukan. Ya, apakah pembangunan wihara ini lagi renovasi gitu ya, kita tahu oh di wihara itu lagi renovasi, ya kita bisa bantu, kita bantu. Kemudian oh ada panti asuhan, oh ada anak-anak yang nggak sekolah, kita bisa bantu mereka dengan alokasi dana yang tadi mestinya kita berikan untuk rumah-rumahan tadi ya. Jadi alternatifnya itu, atau kita juga bisa function, apapun yang bisa kita lakukan selagi itu yang namanya kebajikan dan kita dedikasikan, itu sebuah kebajikan. Ini sebuah banyak alternatif yang dapat kita lakukan. Ya ini baru alternatif dari dana ya. Kalau di Thailand biasanya bagi mereka yang orang tuanya meninggal, anak-anaknya itu mempraktekkan sila dengan menjadi biku. Atau yang masih kecil di bawah umur menjadi samanera selama orang tua atau selama masa berkabung. Ya, jadi selama itu pula
mereka kerabat anak-anak bisa mempraktekkan sila, dan sila itu yang mereka lakukan bisa didedikasikan untuk orang yang telah meninggal. Ya, ini pesan lagi dalam Kaladana Sutta Buddha berkhotbah. Jadi kebajikan yang paling mudah itu dana, kemudian yang lebih tinggi dari dana nilainya adalah sila. Ya. Dan yang lebih tinggi daripada sila adalah bawana. Tentu bawana yang telah mencapai tahapan-tahapan jana ya. Nah, jadi kita bisa pilih sendiri. Kalau yang mudah-mudah saja, ya praktekkan dana sesuai dengan kemampuan kita. Jangan ngoyo, jangan maksa. Kemudian kalau kita bisa berlatih sila walaupun 1-2 jam, itu pun juga salah satu kebajikan yang luar biasa. Dan apalagi kalau kita bisa berpraktek meditasi sampai tahapan jana, itu lebih bagus lagi. Ya, tinggal sesuaikan dengan kemampuan kita saja. Ya, ini salah satu alternatif, dan alternatifnya banyak sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali, Bante. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan dari kolom chat. Dari Wina Novilia. Namo Buddhaya, Bante. Misalnya teman kita ada yang kerasukan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan padanya? Terima kasih. Kerasukan. Ya, Bante. Terus terang saya belum pernah menangani orang yang kerasukan. Dan kalau saya pernah baca bukunya Ajahn Brahm ya. Ajahn Chah pernah menangani orang yang kerasukan. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Ajahn Chah? Ajahn Chah memerintahkan pada muridnya untuk ambil air panas. Ya. Maksudnya ambil air panas untuk apa? Untuk nyiram orang yang kerasukan ini. Jadi begitu tahu maksudnya Ajahn Chah ingin menyiram yang kerasukan tadi, yang kerasukan seketika sembuh. Ini kisah dari Ajahn Chah. Dan banyak sekali di Indonesia ini orang yang kerasukan, baik kerasukan dari alam rendah maupun kerasukan dari alam dewa. Bahkan juga ada kerasukan bodhisatwa, Kuan Im lah, Wan Kong lah, ya, Tutikong dan sebagainya. Nah ini sepertinya tidak logis. Dan kalau mereka orang-orang yang terlahir di alam dewa itu sangat bahagia. Hidupnya boleh dikatakan sangat luhur sekali, hanya ada kebahagiaan. Dan kemudian mau masuk ke alam manusia, mau masuk tubuh manusia yang isinya kotoran, ini ibarat kita yang sudah mandi bersih, wangi, pakaiannya bagus, masuk ke dalam sebuah kubangan lumpur. Apakah mau? Tentu tidak mau. Ya. Jadi bagaimana kalau ada teman kita yang kemudian kerasukan, ya biarin aja lah. Kalau mereka kerasukan alam rendah dan kita meyakini, oh iya benar nih, jangan-jangan dia alam rendah masuk ya, kita sebut asura, dia masuk ke dalam tubuh orang tersebut, ya sudah, bacakan saja Karya Metta Sutta. Ya, atau kalau kita mau tinggalin aja juga nggak apa-apa kok, tidak usah diambil pusing. Tapi kalau kita ingin membacakan, ya nggak masalah juga, kita mau baca Parita atau membaca Sutra, silakan aja. Ya. Baik, Bante. Kita lanjut lagi ya, Bante. Ini makin Jadi, seru. kalau saya jawaban tentang yang supranatural ini agak kurang memuaskan, ya, sehingga ya jawaban hanya sekedar tekstual saja dan pengalaman yang sedikit itu tadi. Iya, Bante. Dan semoga jawaban saya ini bisa diterima oleh mereka yang bertanya tadi. Puas atau tidak puas kembali kepada Anda. Saya berusaha menjawab berdasarkan kemampuan dan teks-teks yang telah saya baca. Itu saja. Terima kasih. Ya, Bante. Ini dari Paramita. Namo Buddhaya, Bante. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita melimpahkan jasa kepada leluhur kita dengan cara yang sederhana? Terima kasih, Bante. Iya, ini pertanyaannya bahasanya beda, tapi maksudnya sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Iya. Sederhana. Tadi dengan perayaan di wihara atau di rumah, yang ini boleh secara sederhana atau? Nah, ya. Sederhana itu seperti apa sih? Terkadang sederhana bagi kalangan tertentu beda dengan sederhananya bagi kalangan yang lainnya. Ya, belum tentu sederhana itu contoh. Saya sederhana tuh kalau nyumbang ke wihara 10 sak beras, itu sederhana. Tapi sederhana bagi saya, mungkin saya hanya bisa berdana 1 kilogram beras.
Ya, jadi tergantung kalangannya, dari kalangan apa yang mengatakan sederhana tersebut. Kalau boleh saya katakan sesuatu yang simple lah ya, simple yang mudah. Ya, yang mudah itu gampang sekali sebetulnya. Contoh saja, contoh yang paling mudah ya, saat kita berkendara. Saat kita berkendara, kemudian di lampu merah mungkin ada orang yang ngamen, ada orang yang ngemis. Kita buka jendela, kita berikan uang sedikit saja, sesuai dengan ketulusan hati kita. Dan kemudian setelah Anda melakukan praktek tersebut dalam hati atau diucapkan, semoga dengan kebajikan ini mengkondisikan kebahagiaan bagi mendiang siapa sebutkan namanya. Jadi hanya itu yang dapat kita lakukan. Sederhana itu aja. Ya, tanpa harus melakukan praktek-praktek yang ritual-ritual yang susah, yang menyusahkan jasmani, yang menyusahkan batin kita, tidak perlu hal-hal seperti itu. Kalau mau simpel, itu saja. Jadi kebajikan bisa sangat simpel kita lakukan. Atau dengan duduk diam bermeditasi juga simpel kan. Di saat meditasi kita juga mempraktekkan sila. Bayangkan selama kita duduk setengah jam, 1 jam, tidak ada Pancasila yang kita langgar. Itu simpel itulah kebajikan. Dan setelah kita sadar dari meditasi, pancarkan metta. Semoga mendiang berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Simpel sekali. Jadi agama Buddha memang sangat simpel. Agama Buddha tidak mengajarkan upacara-upacara yang jelimet-jelimet gitu ya. Tapi bagaimana kita mengolah batin yang lebih penting. Membersihkan batin kita dari kekotoran. Itu yang diajarkan oleh Buddha. Terima kasih. Ya, dilanjut lagi Bante. Ini semakin memanas. Silakan, saya semakin seru juga menjawabnya. Ini dari Ibu Diana. Atau Bante, apakah pelimpahan jasa itu dihadiri anggota sangha? Jika ritual pelimpahan jasa dipimpin pandita atau umat biasa, apakah itu bisa Bante? Ya, apakah ritual itu boleh harus dihadiri oleh anggota sangga? Kalau ada anggota sangga bagus. Kalau nggak ada anggota sangga, pandita juga cukup. Sebab pandita itu juga kepanjangan tangan dari anggota sangga. Dibentuknya organisasi pandita adalah untuk membantu kepentingan sangga. Kepanjangan tangan daripada sangga itu sendiri. Sehingga kalau sangga tidak ada dalam melakukan upacara patidana, bisa dilakukan oleh pandita atau bahkan upacarika pemimpin puja bakti di wihara kita masing-masing. Kenapa? Yang penting ada kebajikan yang kita lakukan. Ya mungkin kalau di wihara Anda memperingati 49 hari orang tuanya, ya berdana makanan kepada umat yang hadir, dan biasanya upacara itu ditutup dengan etawata. Ya, ada syair idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga dan kebajikan ini mengkondisikan kebahagiaan bagi sanak saudara yang telah tiada. Kemudian cirang rakhantu, ya semoga dengan kebajikan ini mengkondisikan melindungi mendiang ya. Ya, ini syair-syair dalam etawata yang merupakan syair pelimpahan jasa. Atau biasa juga kalau para biku menggunakan patidana gata. Ya, di situ ada syair-syair yang juga mengkondisikan keluarga yang ditinggalkan itu turut serta berbahagia. Dan kalau mereka tidak mengetahui, para dewa mengabarkannya. Nah ini patidana yang dilakukan oleh anggota sangga demikian. Nah kalau Anda mempersembahkan jubah satu pacaya, tentu kalau bisa ya harus ada anggota sangga yang menerimanya. Ya, tapi kalau tidak ada satu pacaya, boleh saja dilakukan oleh pandita atau upacarika atau umat biasa juga tidak masalah. Ya, itu jawabannya. Terima kasih. Amitabha. Lanjut dari Meta, Namo Buddhaya Bante mau bertanya. Pada saat kita pelimpahan jasa atau melakukan patidana, apa perlu kita sebut nama-nama yang ditujukan untuk mereka atau almarhum? Anumodana Bante. Ya, disebut itu lebih baik ya. Disebut itu lebih baik, boleh katakan mengarah kepada yang bersangkutan. Ya, tidak mengeneral, tidak umum. Sebab saya pernah dengar khotbahnya mendiang Bante Dharma Surya Bumi Mahatera saat Sangga Samaya yang dilakukan di Pacet. Beliau mengatakan bahwa
kalau kita orang Tionghoa itu gampang ya, sebab punya marga. Jadi kita hanya sebut ini loh persembahanku untuk leluhurku marga marga Tan atau marga Lim, ya. Itu lebih mudah karena leluhurnya jelas ke atas semua. Sedangkan bagi kita yang orang-orang dari yang lain yang tanpa marga, tentu kita bisa menyebutkan nama mendiang. Tapi kalau kita sudah tidak ingat lagi namanya siapa, ya tidak apa-apa. Semoga ini mengkondisikan kebahagiaan bagi leluhur saya. Sudah, gitu aja. Maka biasanya dalam praktik ulambana, kita tuliskan nama-namanya. Biasa kalau para bikunya ada jumlahnya banyak, pada umumnya menyebutkan nama itu satu persatu. Itu biasa ada ritual yang terjadi pada saat ulambana. Jadi para donatur dermawan yang telah menuliskan namanya, nama itu disebutkan satu persatu. Nah itu tujuannya supaya lebih tepat mengena pada yang bersangkutan. Ya, terima kasih. Baik, Bante. Saya rasa pertanyaannya cukup. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum saya sampaikan kepada Bante. Lagi boleh lah. Oh, satu lagi boleh, Bante. Baik. Ini dari Karol Tan dari Maluku, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Izin bertanya, Bante, bagi orang yang sudah meninggal, pada hari keberapa mereka benar-benar menyadari bahwa mereka sudah meninggal? Kenapa biasa orang yang baru meninggal ada yang bisa melihat roh mereka sehingga menimbulkan ketakutan? Ya, jadi di saat orang telah meninggal dunia, dalam tradisi Theravada, saya katakan dalam tradisi Theravada di sini, maka orang itu seketika akan terlahir kembali di alam yang lain berdasarkan apa yang telah beliau pikirkan, cita-cita saat beliau terakhir kali berpikir ya. Nah itulah yang mengkondisikan dia terlahir di alam mana. Kalau acina karma kebiasaan yang dilakukan terngiang di dalam alam bawah sadar dan kemudian itu yang dipikirkan saat terakhir kali, maka itulah yang menentukan dia terlahir di alam yang buruk. Atau sebaliknya yang baik tentu dia akan terlahir di alam yang baik. Nah tapi kalau tradisi Mahayana ada yang namanya alam bardo, ya alam antara, alam peralihan. Biasanya di alam bardo ini selama 49 hari. Ya, jadi selama 49 hari di mana alam bardo ini berada, ya dikatakan bahwa alam bardo ini di sekitar rumah di mana beliau bertempat tinggal. Sehingga bagi mereka-mereka contoh yang anggaplah kita sebut anak-anak kecil atau orang-orang indigo gitu ya, bisa melihat penampakan orang tersebut masih berada di sekitar rumah atau di sekitar keluarga yang ditinggalkan. Nah itu penjelasan dari saya. Tapi kalau dikatakan itu sebagai alam bardo, bisa saja dari tradisi Theravada mengatakan bahwa itu bagian daripada alam peta yang lain ya. Jadi kita tidak usah pusing mengenai perbedaan ini ya, yang penting saat ada orang tua kita meninggal dunia, ingat dalam Sigala Wada Sutta sudah mengatakan apa? Satu kebajikan yang kita lakukan di poin yang kelima adalah dengan melakukan pelimpahan jasa sebagai wujud cinta kita kepada orang tua yang telah tiada. Itu yang dapat kita lakukan. Terima kasih.